Kita masuk. Suci, Ya, aku minta maaf ya. Kalau kata-kata aku tadi malah bikin kekacauan baru untuk kamu. Aku cuma mau kamu bahagia aja kok. aku bahagia, Moni. Tapi bukan dengan Mas Adit. Loh, emangnya kenapa? Ya, aku sih ngelihatnya ini suatu peluang untuk kalian berdua untuk memperbaiki apa yang sudah hancur di masa lalu. Kamu tenang aja, Suci. Pokoknya aku pasti akan bantuin kamu sebisa aku. Seperti kamu bantuin aku sekarang. Maaf, Moni. Tapi untuk urusan ini, lebih baik kamu nggak usah ikut campur. Oke, aku ngerti. Kamu marah ya? Pasti gara-gara kamu dengar pembicaraan di mall tadi kan? Gimana? Udah kamu rencanain kapan kamu mau nikah sama Mbak Suci lagi? Bunga, aku sama Suci nggak pernah ada pikiran untuk kesana kok. Kamu dan Mbak Suci. Perasaan kamu sering banget ya diskusi sama Mbak Suci pas aku nggak ada. Emang kalian kira aku apa? Anak kecil? Bunga, Aku bukannya nggak suka sama Mbak Suci, Mas. Aku sayang sama Mbak Suci. Aku kagum sama dia. Tapi aku nggak rela lihat kalian tuh berduaan aja terus. Aku tahu Mbak Suci lagi ada banyak masalah. Tapi Mbak Suci kan ada keluarganya yang peduli sama dia. Nggak cuman kita doang yang peduli sama Mbak Suci. Aku pengen kamu perhatiin aku kayak kamu perhatiin Mbak Suci. Yang terpilih. kamu marah ya? Pasti gara-gara kamu dengar pembicaraan di mall tadi kan? Gimana? Udah kamu rencanain kapan kamu mau nikah sama Mbak Suci lagi? Bunga, aku sama Suci nggak pernah ada pikiran untuk kesana kok. Kamu dan Mbak Suci. Perasaan kamu sering banget ya diskusi sama Mbak Suci pas aku nggak ada. Emang kalian kira aku apa? Anak kecil? Bunga, Aku bukannya nggak suka sama Mbak Suci, Mas. Aku sayang sama Mbak Suci. Aku kagum sama dia. Tapi aku nggak rela lihat kalian tuh berduaan aja terus. Aku tahu Mbak Suci lagi ada banyak masalah. Tapi Mbak Suci kan ada keluarganya yang peduli sama dia. Nggak cuman kita doang yang peduli sama Mbak Suci. Aku pengen kamu perhatiin aku kayak kamu perhatiin Mbak Suci.
Aku benar-benar minta maaf untuk semua ini. Dan soal apa yang kamu dengar, Suci akan bercerai dengan Marcel, itu benar. Walaupun aku nggak tahu alasannya kenapa. Tapi aku sama sekali nggak kepikiran tuh untuk balikan sama Suci. Apalagi untuk punya istri dua. Sama sekali nggak kepikiran. Apa yang kamu dengar, itu semua dari mulutnya Monik kan. Yang kamu tahu sendiri, omongan itu nggak bisa dipegang. Dan kita juga nggak tahu kan sikapnya yang suka berubah-ubah itu. Jadi aku mohon Bunga, kamu jangan termakan sama ucapan dia ya. Aku harap kamu nggak termakan sama idenya dia. Aku mau istirahat dulu. Bunga. Mau gimana pun juga, ini memang salahku. Aku juga harus lakukan sesuatu untuk menyingkirkan Suci dari pikiranku. Bunga yang harusnya jadi prioritasku saat ini. Oh, Pak. Papa dengar semuanya ya, Pak? Enggak semua. Tapi saya menyadari apa yang terjadi di rumah ini. Saya bingung, Pak. Saya harus gimana lagi ya? Saya cuma mau bantuin Suci. Tapi saya nggak bisa ngelakuin itu tanpa menyakiti Bunga. Dan saya nggak bisa memilih salah satu di antaranya. Karena itu bakal nggak adil buat mereka. Suci itu, dia ibu dari Roni. Walaupun saya tahu hati saya sepenuhnya udah milik Bunga. Tapi saya ngerasa saya masih punya tanggung jawab untuk keselamatan Suci, Pak. Untuk tugas ke Suci, apa yang kamu lakukan itu sudah baik. Nah, kalau berbicara Bunga, kamu menjaga perasaan dia. Saya pikir itu sudah kamu lakukan ke dia. Seperti apa yang kamu bilang tadi. Kayaknya belum ada, Pak. Saya juga bingung, Pak. Ada begitu banyak masalah. Dan saya nggak melakukan apa-apa buat Bunga. Begini, Det. Menurut saya, Bunga itu dia sangat perasa. Sensitif loh. Sekalipun sosok dia itu terlihat cuek, acuh. Mungkin karena dia tumbuh terlalu banyak nonton film-film romantis, film-film fantasi. Itu apa yang saya tahu soal Bunga. Kamu mau mengambil hati Bunga lebih. Kamu membuat dia merasa bahagia. Barangkali kamu harus melakukan hal-hal yang romantis, Dit. Saya nggak yakin kalau saya ini romantis, Pak. Kayaknya itu bertentangan banget dengan sikap saya. Tadi kamu bilang kamu sudah melakukan itu untuk Suci. Tapi ke Bunga kamu belum melakukan apa-apa. Iya kan? Ya coba lah lakukan. Caranya gimana? Berkorban. Jangan tanya saya. Kamu yang lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Masa saya ajarin gitu. Mari Pak, coba tolong dicek lagi Pak. Di dalam siapa tahu ada barang buktinya. Pak Marcel di sini saja. Biar kami yang memproses. Karena ini sudah merupakan TKP, Pak. Ya, silakan. Kalian semua masuk ke dalam. Ya. Kamu periksa ke dalam kamar. Sembilan. Mana, Pak? Saya menemukan HP ini, Pak. Baik. Boleh saya lihat? Saya tahu saya bisa menemukan dalang dari semua ini. Mungkin ada nomor yang Bapak kenal. Sebentar Pak. Tidak ada Pak.
Sebentar, saya cek dulu. Ini ada video, Pak. Kenapa saya buat video ini? Saya hanya ingin memuaskan bagi kalian semua yang ingin tahu. Betul, saya adalah orang yang ingin membunuh Suci. Jadi sebenarnya saya ingin membunuh Monica. Tapi saya salah sasaran. Dan dari yang saya dengar bahwa orang yang bernama Suci ini sudah hidup kembali. Jadi semuanya sekarang nggak ada masalah. Bukan begitu? Tapi saya punya pesan untuk Monica. Semoga dia hidup sengsara dan menderita selama Suci masih hidup. Dan kalian semua nggak akan pernah bisa menangkap saya. Saya akan kabur dari sini. Bahkan dia sudah mati aja masih bisa melakukan seperti ini. Oh, ya, Pak. Sebentar. Saya cek history browsingnya, Pak. Dia sudah memesan tiket ke London. Jadi saya simpulkan di sini, dia adalah pelaku pembunuhan terhadap Nyonya Suci. Dan dia berusaha untuk kabur dari Indonesia. Tapi kita keburu datang ke sini. Makanya dia kabur dan akhirnya ketabrak dan meninggal dunia. Pak Marcel, sepertinya kasus ini harus segera kami tutup. Maaf. Gini, apa memang tidak bisa untuk diusut kasus ini, Pak? Lebih dalam lagi. Tolong dipelajari lagi. Karena, coba kita berpikir, dia melakukan semua ini, itu pasti ada dalang di baliknya. Si Kelvin ini, saya ibaratkan sebagai pion. Dan Queen, di balik itu semua, pasti ada seseorang. Saya bertanya kepada istri saya, dan istri saya juga bilang dia tidak pernah mengenal nama Kelvin. Jadi saya pikir ini harus dicek kebenarannya. Karena ini menyangkut masalah nyawa, Pak. Istri saya nggak mau kalau istri saya sampai dalam bahaya lagi seperti kemarin. Baik, Pak Marcel. Kami akan segera mempelajari semua bukti-bukti yang ada di HP ini dan benda-benda yang ada. Tetapi kami berharap Pak Marcel jangan berharap terlalu banyak. Karena memang pelakunya sudah meninggal dunia, Pak Marcel. Udahlah, polisi juga udah sejauh ini kan. Toh pelakunya juga udah meninggal. Kakak jangan kepikiran lagi soal ini ya. Lebih baik kakak lanjutin hidup kakak yang lebih berharga. Ini harus diusut sampai tuntas masalahnya, Sandi. Kamu tahu nggak kasusnya kayak gimana kemarin? Tapi ya Kelvinnya juga udah meninggal. Mau gimana lagi coba? Ini sih nggak bakal kepake. Ngapain tadi nggak buang-buang duit belanja? Mama. Halo, Ma. Monik, kamu tuh seharian kemana sih? Mama telepon gak diangkat, chat gak dibalas. Loh, Mama gimana sih? Kan Mama tahu aku pergi ke mall sama Suci. Suci itu berubah total sama aku, jadi baik banget. Terus dia kayak perhatian banget sama aku. Dia maksa-maksa aku buat belanja perlengkapan bayi semuanya. Kok Suci bisa tiba-tiba baik sama kamu? Mencurigakan. Itu dia, Ma. Monik juga nggak tahu sih. Tapi dia sih bilangnya karena udah nggak ada lagi yang bisa dipertahanin di sini. Terus dia memang mau cepet-cepet cerai sama Marcel karena dia tuh mau hidup bersama anaknya. Makanya sekarang dia tuh care banget sama kehamilan aku. Nah sekarang masalahnya, Ma, Monika jadi takut lama-lama bisa kebongkar, Ma. Ya, kalau memang Suci serius tulus sama kamu, berarti dia bisa kita manfaatkan. Itu aja. Iya sih, Ma. Tapi Monika was-was juga. Yang penting kamu tetap harus berjalan sesuai rencana. Oh iya. Mama telepon kamu mau kasih tahu. Apa? Kelvin, pacar kamu yang on itu, dia udah mati, Monik. Kelvin mati? Iya, Kelvin sudah mati. Mama apain tuh anak? Kok Mama sih? Jadi ceritanya gini, polisi tadi gerebek rumahnya Kelvin. Dan dia coba-coba kabur. Terus mati. Salahnya Mama di mana? Astaga. Kenapa harus astaga? Bagus dong. Gimana sih kamu? Maksudnya bagus gimana? Kalau Kelvin mati, berarti polisi akan menutup kasus Suci.
Dan kalau nggak ada bukti baru, berarti kita aman. Ya kan? Marcel, kalau dia lihat gimana? I don't care. I miss you. Marcel, kamu nggak boleh lupa ya, aku tuh belum sepenuhnya percaya sama kamu. Aku hanya kasih kamu kesempatan untuk buktiin kalau semua ini tuh nggak benar. Oke. Biar waktu yang akan menjawab semuanya, sayang. Cepat atau lambat pasti akan terbongkar semuanya kok. Aku harap semua ini memang kamu bisa buktikan kalau semua ini adalah kebohongan Monica. Karena kalau tidak, kita harus bercerai dan kamu harus menikahin Monica. Haruskah saya mati supaya kamu tahu kalau saya tidak melakukan itu? Jangan ngomong begitu, Marcel. Aku yakin kok kalau kamu memang benar, kamu pasti punya cara untuk buktiin semua ini. Ya. Pasti. Saya pernah bilang sama kamu ingat? Saya adalah tipe laki-laki yang tidak berhenti ketika saya lelah. Tetapi saya akan berhenti ketika semuanya sudah selesai. Dan saya akan menyelesaikan itu semua supaya kita bisa hidup bahagia selamanya. Udah, kalau gitu kita balik aja ke tugas kita masing-masing ya. Tugas? Dikira anak SMA kali ada tugas-tugasan. Nggak sekali ada kerja kelompok. Terus gimana Pak? Ada kabar baru dari kamu? Oh iya, tadi saya, Sandi, bersama polisi habis mengejar laki-laki pengecut yang sukses membuat saya depresi berat kemarin. Oh ya? Ya. Terus? Ya, tadi kan Sandi kan sekarang magang di pom bensin. Dan kebetulan nggak sengaja ketemu sama laki-laki itu, si Kelvin. Lalu? Iya, lalu saya lihat CCTV di pom bensin itu dan saya langsung tracking dia pergi kemana bersama polisi. Akhirnya saya satronin ke rumahnya dia, saya sergap dan dia lari. Tiba-tiba takdir yang mengantarkan dia untuk bertemu dengan Sang Pencipta. Maksud kamu dia? Yap, he dead. Aku sama sekali nggak nyangka. Ya nggak apa-apa lah. Kan dia juga pernah hampir melakukan itu sama kamu. Tapi saya kecewa, saya cukup kecewa sih sama polisi yang menutup kasus ini. Karena saya tahu, ya mungkin dia mau melakukan itu pasti bukan karena motivasi dia sendiri kan. Dia pasti ada dalang dari semua itu. Nah masalahnya sekarang kita belum menemukan siapa yang menyuruh dia untuk melakukan percobaan pembunuhan sama kamu. Iya, tapi kita kan belum tahu pasti soal semua itu. Yang paling penting kan sekarang orang itu nggak bisa ganggu kita lagi, ya kan? Iya. Ya. Hei, gimana? Kamu sama Monica? Any clue? Aku belum dapat informasi sama sekali. Dan kalau memang dia salah, dia benar-benar main dengan rapi. Terus? Aku belum dapat bukti apa-apa, Mas. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu lakukan aja ya apa yang perlu kamu lakukan. Dan saya juga akan melakukan apa yang perlu saya lakukan. Dan sekarang saya ingin melakukan ini sama kamu. Marcel? Dan Halo? Apa saya sedang bicara dengan Ibu Bunga?
istri dari Pak Aditya? Iya benar Pak. Ini Aku tidur di sofa aja atau enggak di lantai pavilionnya Marcel. Cici. Ya udah, masuk. Makasih ya, aku tahu kamu tuh orang yang baik. Aku tidur duluan ya. Ini anak sebenarnya tidur apa ngerjain aku sih? Halo, Ma. Moni, kamu ngapain sih? Telepon Mama jam segini. Hah? Jam berapa sekarang? Jam 2 loh. Ada apa sih? Monika nggak bisa tidur nih. Suci tidur sama Monika. Kok bisa? Kok kamu biarin? Gimana nggak ngebiarin? Kalau misalnya Monika nolak, nanti Suci curiga lagi sama Monika. Mama gimana sih? Aduh, Ma, gimana dong, Mama? Tolong selamatin Monika dong, Ma. Selamatin Monika. Monika nggak mau kalau Suci nempel-nempel terus sama Monika. Kamu nih ya, mentang-mentang sekarang ada Mama. Apa-apa Mama, sedikit-sedikit Mama. Pikir sendiri dong. Aduh, Ma, please dong, Ma, bantuin Monika. Mama kenapa sih tega banget deh? Monika kan anaknya Mama. Ayo, pikirin caranya gimana, kayak caranya, Ma. Ya udah, buat sementara kamu tahan dulu deh 1-2 hari ya. Sambil Mama pikir gimana caranya Suci kalau bisa suruh tidur di garasi atau di mana kek. Yang penting ada di kamar kamu. Ya udah, pokoknya cepat bertindak. Bertindak apa maksudnya, Monika? Kamu ngomong siapa sih, Mama?